Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada haqqa jihadihi la yamiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatar rasul. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Karim. Para pemirsa sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita senantiasa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan pujian dan sanjungan yang bahkan tidak mampu kita hitung-hitung. Salam serta salawat kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan dan mencurahkannya kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga baginda, kepada para sahabat dan juga kepada seluruh pengikutnya, termasuk kita insyaallah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Para pemirsa yang budiman, Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, ikhwan dan juga akhwat sekalian yang dikasihi dan juga dirahmati Allah SWT. Kita bertemu kembali pada sesi syarah kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, di mana pada kesempatan ini kita masuk dalam hikmah yang ketiga, yaitu tentang membicarakan tentang keteguhan benteng takdir. Sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, sawabiqul himam la tahriqu aswaral aqdar. Kekuatan semangat, baik azam, cita-cita, ikhtiar, tidak akan mampu menembus dinding takdir. Tuan-tuan dan puan, Syekh Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang pertama telah membicarakan tentang bagaimana hakikat amal yang mengantarkan kepada pengertian tentang amal lahiriah dan juga amal batiniah. Pada hikmah tersebut juga mengajak kita memperhatikan amal batiniah, yaitu suasana hati yang mempunyai hubungan dengan amal lahiriah yang kita lakukan. Sebagai manusia biasa, kita cenderung untuk menaruh harapan dan ketergantungan pada adanya pengaruh amal lahiriah. Sedangkan pada hikmah yang kedua, beliau memperjelaskan mengenai bagaimana membuka pandangan mata kita kepada suasana asbab dan tajrid, bersandar kepada amal yang terjadi karena seseorang itu melihat kepada adanya pengaruh sebab di dalam melahirkan akibat. Ketika terbebas dari pemahaman sebab akibat, barulah seseorang itu masuk kepada suasana tajrid. Dua hikmah yang lalu itu, ma'asyiral muslimin, telah memberikan kepada kita pendidikan yang halus. Bagaimana kita mampu memahami bahwa bukan hanya aspek-aspek yang bersifat lahiriah semata, tetapi di sana juga ada aspek-aspek yang bersifat batiniah, kejiwaan, atau dalam bahasa yang sering kita dengar adalah rasa jiwa. Dari hikmah tersebut, seseorang mendapat pemahaman bahwa bersandar kepada amal bukanlah jalan yang sebetulnya. Pengertian yang demikian melahirkan kecenderungan untuk menyerah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sikap menyerah tanpa persiapan kejiwaan dapat menggoncangkan keimanan kita. Agar orang yang meningkat semangatnya, mereka tidak terjerumus ke dalam memilih jalan. Dia diberikan pengertian mengenai kedudukan asbab dan tajrid. Pemahaman tentang maqam asbab dan tajrid itu membuat seseorang mendidik jiwanya agar menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar dan selamat.
bukan dengan cara menyerah diri secara membabi buta. Sedangkan pada kesempatan ini kita membincangkan tentang hikmah yang ketiga, di mana Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah mengajak kita untuk merenungi pada kekuatan dinding takdir yang memagari segala sesuatu. Ketika menjelaskan tentang ahli tajrid, kita dapati ahli tajrid melihat pada kekuasaan Tuhan yang meletakkan keberkahan pada suatu sebab dan menetapkannya juga di dalam melahirkan akibat. Hal ini berarti bahwa semua kejadian dan segala hukum mengenai sesuatu berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menguasai, mengatur, dan juga mengurus setiap makhluk. Urusan ketuhanan yang menguasai, mengatur, dan mengurus atau suasana yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut sebagai takdir. Tidak ada sesuatu yang tidak dikuasai, diatur, dan juga diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu yang tidak termasuk di dalam lingkaran dinding takdir itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-53 ketika Allah berfirman, a'udzubillahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatah. Dan segala sesuatu baik yang kecil maupun yang besar adalah sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Juga di dalam surah As-Sajdah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Yang artinya, dialah yang mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun sebagaimana dalam perhitungan. Demikian juga di dalam surah Hud ayat yang ke-123 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'ala Allah wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Dan kepunyaan Allah lah apa saja yang gaib yang ada di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan itu semuanya. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Manusia terhijab dari memandang pada takdir karena bergantung kepada sebab akibat. Keinginan seseorang menjadi alat bagi sebab akibat yang paling berpengaruh adalah menghijab pandangan hati dibandingkan dengan melihat kepada takdir. Keinginan, cita-cita, angan-angan, semangat, akal pikiran, dan juga usaha telah menutupi hati dari melihat kepada kekuasaan, aturan, dan juga urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijab keinginan tersebut, tuan-tuan, puan-puan, bapak, ibu, saudara-saudari, ikhwan, akhwat sekalian yang dirahmati Allah. Akal yang bergerak menuju kepada kedudukan dan kebaikan itu. Jika nafsu menginginkan sesuatu yang buruk, maka akal juga akan bergerak menuju kepada keburukan itu. Dalam banyak hal, akal tunduk kepada perintah nafsu, bukan menjadi penasehat bagi nafsu. Oleh sebab itulah, di dalam menundukkan nafsu tidak boleh meminta pertolongan kepada akal. Sebagian manusia menganggap bahwa ketika kita memiliki kesempatan atau peluang untuk melakukan sesuatu, mereka mengatakan bahwa kita tidak bisa membuat pilihan sendiri terhadap apa yang akan kita lakukan. Tanpa disadari, kita telah meletakkan diri kita sebagai penentu dari perbuatan dan hasilnya. Kita telah bersandar kepada kemampuan jasad fisik dan diri kita dengan mengabaikan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam surah At-Taubah ayat 38 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya wal fil akhirati illa qalil. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kemudian kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Begitu juga di dalam surah Yunus ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan adanya pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Tuan-tuan, Bapak, Ibu hadirin sekalian, puan-puan, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sebagian manusia juga ada yang menganggap bahwa sesuatu yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, semua segala macam itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak perlu berbuat apapun di dalam menjalani kehidupannya. Mereka memasrahkan diri kepada nasib tanpa mau melakukan ikhtiar ataupun usaha di dalam menjalani kehidupan mereka. Seolah-olah mereka diciptakan dengan jasad fisik dan kekuatan tanpa memiliki peran dan manfaat dari penciptaan. Dengan demikian, juga tanpa disadari kita telah mengambil sebuah keputusan tanpa mengikuti tuntunan Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, mengingatkan kepada kita sebagaimana di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Yang artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, yaitu dari kebahagiaan negeri akhirat. Namun janganlah kalian melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Masyaallah muslim. Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, ikhwan, akhwat sekalian. Kehendak nafsu mendapat pembenaran dari akal, sehingga apa saja yang diperbuatnya mendapatkan dukungan hujah dan dalil dari akal tersebut, sehingga nampak sesuatu itu seolah-olah sesuai dengan nalar dan dianggap rasional. Padahal Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, "Iyyakum wa ashabar ra'i, fa innahum a'da'as sunan, a'yadhumul ahadith ayyahfadhuha faqalu bir-ra'i fadallu wa adallu." Yang artinya, hendaklah kalian menghindari para ahli logika, karena mereka itu adalah musuh-musuh sunnah dari Rasulullah SAW. Mereka cenderung lemah di dalam menghafal, lalu kemudian mereka berbicara berdasarkan pendapat mereka, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, yang artinya adalah, lalu nanti akan datang kepada manusia sebuah zaman yang sedikit ahli fikihnya, namun banyak qarinya. Huruf-huruf Al-Quran dijaga, tetapi hukum-hukumnya disia-siakan. Banyak yang bertanya, namun sedikit yang mampu memberi fatwa. Mereka memanjangkan khutbah dan memendekkan sholat. Dan mereka mendahulukan hawa nafsu sebelum akal mereka di dalam hatinya. Dalam proses memperoleh penyerahan secara menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu akal dan nafsu harus ditundukkan pada kekuasaan takdir. Akal mesti mengakui kelemahannya dan membuka simpul-simpul takdir. Nafsu mesti menerima hakikat kelemahan akal di dalam perkara tersebut dan kemudian bersama-sama untuk tunduk kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bila nafsu dan akal sudah tunduk, maka barulah hati akan tunduk beriman dengan sebenar-benarnya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Beriman kepada takdir seharusnya melahirkan penyerahan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandarkan dan berdasarkan kepada ilmu, dan bukan menyerah kepada kejahiliahan atau menyerah dengan cara yang jahil yang tidak ada tuntunannya di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang jahil tentang hukum dan perjalanan takdir tidak akan mampu berserah diri dengan benar dan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di balik kejahiliahannya itu, nafsu akan menggunakan akal untuk memunculkan keraguan-keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna sebagaimana yang disampaikan oleh
Rib'i bin Amir radhiyallahu an ketika ditanya oleh salah seorang pembesar Persia yaitu Rastam. Yang ditanya, seruan dakwah apakah yang kalian bawa? Maka kemudian Rib'i bin Amir menjawab, sebagaimana yang artinya, Allah yang mengutus kami untuk mengeluarkan atau membebaskan manusia dari penghambaan diri kepada makhluk, kepada penghambaan diri kepada Allah, Tuhannya makhluk. Dan dari kesempatan belenggu dunia kepada kelapangannya, serta dari kezaliman ataupun aturan-aturan agama-agama lain kepada aturan yang adil dari agama Islam. Tonton puan-puan sekalian, ruhani orang yang jahil terhadap hakikat takdir masih terikat dengan sifat-sifat kemanusiaan biasa. Dia masih melihat bahwa makhluk dapat mendatangkan pengaruh dalam kehidupannya. Tindakan orang lain dan kejadian-kejadian sering mengacaukan jiwanya. Keadaan yang demikian menyebabkan dia tidak dapat bertahan untuk terus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dia memahami hukum dan aturan-aturan Tuhan di dalam perkara takdir, tentu dia dapat bertahan dengan tuntunan iman. Hadis menceritakan tentang takdir di antaranya adalah ketika seorang lelaki datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni mal iman?" Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Yang artinya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Kemudian baginda menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian. Dan engkau beriman kepada takdir, baiknya maupun buruknya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Daud. Mata kita sering keliru di dalam memandang kepada takdir yang terjadi. Kita dikelirukan oleh istilah-istilah yang biasa kita dengar. Kita cenderung merasakan bahwa seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah menyentuh dalam aspek-aspek yang dasar saja. Sementara yang halus-halus atau yang detail-detail ditentukannya kemudian. Yaitu seolah-olah dia melihat dan mengkaji peristiwa-peristiwa yang terjadi di kalangan manusia itu atau di kalangan yang ada terjadi di alam semesta itu, barulah kemudian dia membuat keputusan yang baru. Dalam hal ini kita seolah-olah menganggap bahwa jika kita berjuang dengan semangat yang gigih, hal tersebut dapat mengubah hal dasar yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan kemudian dia melihat kegigihan itu dan kemudian bersimpati dengan kita. Maka dia pun membuat ketentuan baru supaya terlaksananya takdir yang baru sesuai dengan perjuangan kita. Kita merasakan bahwa keinginan dan kehendak kita berada di depan. Sementara keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti di belakang. Anggapan dan perasaan yang demikian dapat membawa kepada kesesatan dan kedurhakaan yang besar. Karena kita meletakkan bahwa diri kita pada kedudukan Tuhan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita letakkan pada kedudukan hamba yang menurut telunjuk keinginan kita. Seolah-olah kita lebih pandai dan lebih mampu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjauhkan diri dari kesesatan dan kedurhakaan yang besar tersebut, kita sangat perlu memahami makna daripada sunnatullah atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kejadian terjadi menurut ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi aspek yang awal dan yang akhir, yang azali maupun yang abadi. Apa yang diperlihatkan secara lahiriah dan apa yang terjadi telah ada pada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Hadid, Al-Hadid ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya, tidak ada satu kesusahan atau bala bencana yang ditimpakan di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam kitab pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Mulk ayat 1, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian juga di dalam surah Al-A'la ayat yang ketiga, Walladzi qaddara fahada.
Dan dialah Allah SWT yang mengatur segala urusan makhluk-makhluknya, serta memberikan hidayah, petunjuk ke jalan keselamatan dan kesempurnaannya. Demikian juga di dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa fajjarna al-ardha 'uyuna faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir." Yang artinya, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk sesuatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Segala peristiwa dan perkara, tidak peduli apa saja istilah yang digunakan, ma'asyiral muslimin, adalah termasuk dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Istilah yang kita gunakan seperti perjuangan, ikhtiar, doa, kekeramatan, mukjizat dan lain-lain, semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pagar takdir telah mengelilingi segala-galanya dan tidak ada sebesar zarrah pun yang mampu menembus benteng takdir yang maha teguh itu. Tidak terjadi perjuangan dan ikhtiar, melainkan perjuangan dan ikhtiar tersebut telah ada di dalam pagar takdir. Telah berdoa seseorang yang berdoa, melainkan ketika berdoa itu adalah takdir untuknya yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala baginya. Hal yang didoakan juga tidak lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi kekeramatan dan mukjizat, melainkan kekeramatan dan mukjizat itu pun juga adalah takdir yang tidak menyimpang dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasiku fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim." Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat yang tertentu yang mereka lakukan. Maka janganlah sekali-kali kalian membantah dalam urusan syariat ini dan serulah kepada agama Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar pada jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin. Juga demikian di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-154, Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah ayat itu Allah berfirman, "Yaquluna hal lana minal amri min syai'in qul innal amra kullahu lillah." Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak untuk campur tangan dalam urusan ini? Maka katakanlah ya Muhammad, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya urusan itu seluruhnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang budiman, tidak menghirup satu nafas atau berdenyut satu nadi pun, melainkan ia adalah takdir yang menunjukkan urusan Allah SWT pada azali. Sehingga kalimat yang patut kita ingat adalah billahi, ma'allahi, ilallahi, atau di dalam bahasa yang sering kita bacakan sebagaimana diungkapkan di dalam Al-Quran Karim surah Al-Baqarah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kita ini adalah milik Allah SWT, diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sesungguhnya pula kita akan dikembalikan kepadanya. Segala sesuatu datangnya dari Allah. Atau dengan kata lain, dialah yang mengadakan ketentuan tanpa campur tangan sesiapapun. Segala sesuatu kembali kepadanya karena dialah yang memastikan hukum ketentuannya terlaksana tanpa sesiapapun mampu untuk menghalangi urusan itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surah Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Yang artinya, tidak ada sedikit pun campur tanganmu di dalam urusan mereka itu, atau Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat mereka atau mengadab mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin sekalian, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, ikhwan dan juga akhwat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Apabila sudah difahami bahwa usaha, ikhtiar, diri, dan segala-gala itu adalah takdir menurut ketentuan Allah, maka seseorang tidak lagi merasa bingung apakah dia akan berikhtiar ataupun menyerah diri. Kenapa? Karena ikhtiar dan menyerah diri sama-sama berada di dalam pagar takdir. Jika seseorang menyadari makomnya apakah dalam asbab atau tajrid, maka dia hanya perlu berbuat sesuai dengan makomnya itu. Ahli asbab perlu berusaha dengan gigih menurut keadaan hukum sebab akibat. Apa saja hasil yang lahir dari usahanya, diterimanya dengan senang hati
Karena dia tahu hasil itu juga merupakan takdir yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hasilnya baik, dia akan bersyukur karena dia tahu bahwa kebaikan itu juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jika hasilnya tidak baik atau ada ketentuan yang tidak baik untuknya, maka niscaya tidak mungkin dia mendapatkan kebaikan. Dan jika hasil yang buruk itu sampai kepadanya, dia akan bersabar karena dia tahu bahwa yang datang kepadanya itu adalah menurut ketentuan Allah, bukan tunduk kepada usaha dan ikhtiarnya. Walaupun hasil yang datang kepadanya tidak sesuai dengan seleranya, tetapi usaha baik yang dilakukan tetap diberi pahala dan juga limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia bersabar dan rela dengan apa saja takdir yang telah menimpanya tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang bagaimana seseorang yang tunduk patuh kepada Allah dengan luar biasa. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullu khairun, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairan lahu. Sebagaimana diriwayatkan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, ma'asyiral muslimin, mengagumkan urusan orang yang beriman itu. Sesungguhnya urusannya baik dan itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali oleh orang yang beriman. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu baik untuk dirinya. Dan ketika dia tertimpa musibah yang buruk, dia bersabar dan kesabaran itu juga baik untuk dirinya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang budiman, yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bagi ahli tajrid, mereka akan ridha dengan suasana kehidupan dan tetap yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak harus kecewa jika terjadi kekurangan pada rizkinya atau kesusahan yang menimpanya. Suasana kehidupannya adalah takdir yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Rizki yang sampai kepadanya adalah juga merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika terjadi kekurangan atau kesusahan, maka hal tersebut juga masih berada di dalam bingkai takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jika terjadi keutamaan dan kekeramatan pada dirinya, dia harus melihat itu juga sebagai satu anugerah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Sebagaimana di dalam surah Ali Imran ayat 166 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa bi idznillah wa liya'lamal mu'minin." Yang artinya, dan apa saja yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka kekalahan itu adalah dengan izin ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman. Di dalam ayat lain, dalam surah Al-Ahzab ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasir." Yang artinya, katakanlah ya Muhammad, siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah Subhanahu wa taala jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-154, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang maksudnya. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan di dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah ya Muhammad, sekiranya kamu berada di rumahmu sekalipun, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka dibunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa-apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa-apa yang ada di dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati kalian. Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan di dalam sabdanya, "Idza qadallahu li'abdin an yamuta bi ardin, ja'ala lahu ilaiha hajatan, aw qala biha hajatan." Yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kematian seorang hamba di satu negeri, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia mempunyai keperluan kepadanya atau ada keperluan di dalamnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Tuan-tuan puan, hadirin sekalian, pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Persoalan takdir berkaitan dengan persoalan hakikat. Hakikat membawa pandangan manusia dari yang banyak kepada yang satu. Perhatikan pada sebiji benih kacang. Setelah ditanam, benih yang kecil itu akan tumbuh dengan sempurna, mengeluarkan beberapa buah kacang. Selanjutnya, buah kacang tersebut dijadikan benih untuk menumbuhkan pohon-pohon kacang yang lain. Begitulah seterusnya sehingga kacang-kacang yang berawal dari satu biji yang pertama itu akan tumbuh menjadi banyak kacang. Benih kacang yang pertama itu bukan saja mempunyai kemampuan untuk menjadi sebatang pohon kacang, bahkan mampu mengeluarkan semua generasi kacang sehingga hari kiamat. Ia hanya bisa mengeluarkan kacang, bukan benda-benda yang lain. Kajian akal dapat mengakui bahwa semua kacang mempunyai zat yang sama, yaitu zat kacang. Zat kacang yang terjadi pada benih yang pertama akan sama dengan zat kacang yang ada pada benih yang ke-1 juta. Bahkan zat tersebut adalah zat yang sama atau zat yang satu. Zat kacang yang satu tersebut bergerak pada semua kacang, memastikan di mana kacang akan menjadi kacang, tidak menjadi tanaman-tanaman yang lain. Walaupun diakui bahwa kewujudan zat kacang yang mengendalikan pertumbuhan kacang, namun zat kacang tersebut tidak mungkin ditemui di kacang yang manapun. Zat tersebut tidak berbentuk dan tidak mendiami kacang yang manapun, tetapi tidak juga terpisah dengan kacang yang manapun juga. Tanpa zat itu tidak mungkin ada kewujudan kacang. Zat kacang itu dinamakan sebagai hakikat kacang. Ia adalah suasana ketuhanan yang menghendaki dan mengendalikan seluruh pertumbuhan kacang dari permulaan sampai penghabisannya, bahkan sampai kepada hari kiamat. Hakikat kacang inilah suasana kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah Dia tentukan untuk semua kejadian kacang. Apa saja yang dikehendaki dan dikuasai oleh hakikat kacang, tidak ada pilihan lain kecuali dia akan menjadi kacang. Sedangkan suasana kehendak Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa sekalian, yang mengatur dan mengendalikan kewujudan keturunan manusia dinamakan juga sebagai hakikat manusia atau hakikatul insan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam alaihissalam, menurut hakikat insan yang ada pada sisinya. Pada kejadian Adam alaihissalam itu telah disimpan bakat dan kemampuan untuk melahirkan semua keturunan manusia sampai pada hari kiamat. Manusia akan tetap melahirkan manusia karena hakikat yang menguasainya adalah hakikat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-84 berfirman, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakanlah ya Muhammad, bahwa tiap-tiap orang berbuat menurut keadaan bakatnya masing-masing, maka Tuhanmu lah yang lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ma'asyiral muslimin, pada hakikat manusia itu ada hakikat yang menguasai satu individu manusia dan hubungan dengan segala kejadian alam yang lain. Seorang manusia yang berhakikatkan sebagai hakikat nabi, maka pasti dia akan menjadi nabi. Seorang manusia yang berhakikatkan juga seorang wali, pada akhirnya dia pun akan menjadi wali. Suasana kehendak Allah Subhanahu wa taala atau hakikat itu menguasai ruh yang berkaitan dengannya. Ruh bekerja memperlihatkan segala informasi yang ada dengan hakikat yang menguasainya. Kerja ruh adalah menjalankan urusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyatakan hakikat yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat yang ke-85 surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Katakanlah kepada mereka, ruh itu adalah urusan Tuhanmu dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam menguasai ruh dan menarik ruh untuk memperlihatkan ketentuannya yang berada di zaman azali, yaitu sebelum langit dan bumi diciptakan. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hakikat sesuatu sejak azali itu. Tidak ada perubahan di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu dikendalikan oleh hakikat yang ada pada sisi Allah. Unta tidak bisa meminta menjadi kambing. Kera tidak bisa meminta untuk menjadi manusia. Manusia pula tidak bisa meminta untuk menjadi malaikat. Segala ketentuan telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam
Firman-Nya surah Al-Isra ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila." Yang artinya, kami menetapkan yang demikian itu sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul kami yang kami utus sebelum kamu, dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketentuan dan ketetapan kami itu. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Qala wa arshuhu 'alal ma." Yang artinya, Allah telah meletakkan dan menentukan takdir bagi semua makhluk-makhluk 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian baginda Rasul SAW bersabda menambahkannya, dan arsy Allah itu berada di atas air, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan juga Imam Ahmad. Dalam sabdanya yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang agak panjang, maka saya ceritakan artinya saja. Adam dan Musa alaihissalam pernah berdebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun akhirnya Adam alaihissalam dapat mengalahkan Musa alaihissalam. Musa berkata, "Kamulah Adam yang telah diciptakan oleh Allah dengan kekuasaannya. Kemudian Allah meniupkan ruhnya ke dalam dirimu. Setelah itu Allah memerintahkan semua malaikat untuk bersujud kepadamu. Dan mereka sujud, serta Dia menempatkanmu di surganya. Tapi kemudian kamu membuat manusia turun ke bumi karena kesalahanmu." Kemudian Adam alaihissalam menjawab, "Kamulah wahai Musa yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah dan firman-Nya. Allah juga telah memberimu beberapa lembaran yang berisi penjelasan tentang segala sesuatu dan mendekatkanmu untuk menerima firman-Nya. Berapa tahunkah Allah telah menulis kitab Taurat sebelum aku diciptakan?" Musa kemudian menjawab, 40 tahun. Maka Adam bertanya kembali, "Apakah kamu dapatkan di dalam kitab Taurat ayat yang berbunyi, wa asa Adam rabbahu faghawwa, dan durhakalah Adam kepada Tuhannya serta sesatlah ia?" Yang kemudian diabadikan oleh Allah SWT di dalam surah Taha ayat 121. Maka Musa menjawab, "Ya." Kemudian Adam bertanya lagi, "Mengapa kamu mencelaku karena sesuatu perbuatan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla 40 tahun sebelum Allah menciptakanku?" Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, akhirnya Adam dapat memberikan jawaban kepada Musa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Tuan-tuan, puan-puan, bapak, ibu, saudara-saudari, ikhwan, akhwat sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, tidak ada sesuatu pun yang telah ada kecuali ianya ditentukan oleh takdir, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenapa kita perlu beramal, kenapa kita perlu berikhtiar, itu juga telah menjadi ketetapan dari takdir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim surah At-Taubah ayat yang ke-105 memerintahkan kita tetap untuk beramal. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, beramalah kalian, maka amal-amal kalian itu akan diperhatikan, akan dinilai, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga oleh Rasulullah dan juga orang-orang yang beriman. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maha benar. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, bapak, ibu, hadirin sekalian, para pemirsa yang budiman, ikhwan dan juga akhwat. Inilah hikmah yang ketiga yang mengantarkan kita untuk memahami bagaimana takdir dan bagaimana ikhtiar dalam kehidupan kita. Kesemuanya itu telah ditentukan oleh Allah SWT. Bahkan ikhtiar kita pun telah ditetapkan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan bahkan Allah yang menciptakan kalian dan apa-apa saja yang akan kalian perbuat itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah wa 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi